Selamat sore Om. Sekarang tanggal 20 September 2024. Ini baru ready pesanan dari Om Okto yang ada di Merauke, Papua. Ini pesanan by request total mulai dari body set. Cuman ada beberapa bagian yang diganti sesuai permintaan. Kita bahas detail spek dari mulai rangka. Ini rangka pakai MP full total tatanan manisan. Contohnya manisan di bagian depan, ini manisan selongsong bulat, terus di manisan segitiga. Perubahan sudut K2 juga dilakukan, terus pengelasan. Untuk buntutan ini pakai CPX. Terus kita pengelasan ini enggak dihilangin, jadi meskipun dicat pengelasannya tetap kelihatan. Kalau misalkan ada request dihilangin gimana Mas? Jawabannya bisa, jadi mulus tanpa ada manisan lasnya kayak gini. Manisan belakangnya udah oval, depan belakang. Terus untuk rangka finishing cat hitam glossy. Ini request footstep K45. Model Sunblast, impor mereknya Sultan, kalau enggak deh Sultan. Yang jelas impor Cina, set baut manisan footstep juga kayak gini. Oke, untuk tangki ini yang special request model ori, bahannya Doraemon. Jadi ini karat-karatnya karat asli, karat ngangkat. Terus model-model tumpahan bensin, kalau ini airbrush, model tumpahan bensinnya airbrush. Untuk karatnya asli, warnanya beladus, bisa dikatakan seperti itu. Warnanya putih beladus, biru hitam kombinasinya, set sama emblem. Terus ini ada tutup tangki kunci. Terus untuk jok ini request yang slim, Honda CB125 SE. Seperti ini, kulitnya amplas. Terus untuk tatanan bezel panjang, shocknya pakai KYB impor dual click. KYB ini ada dua macam ya Om, ada yang non click sama dual click, double click seperti itu. Kalau yang double click fungsi atas bawah, kalau yang non click cuman variasi aja, rupanya persis, harganya separuh dari ini. Ini kisaran 1,6, kalau yang non click kisaran 750.000 sekian lah. Untuk bezelnya panjang, ini biasanya request yang selongsong atau yang biasa. Kebetulan Om Okto requestnya sesuai spek, bezel kartel ujung kuningan yang chrome. Tampak belakang, senter sama sen. Terus sennya ini pakai yang palu model stainless, nyalanya warna kuning. Ini bisa dikatakan sen devil, nyalanya terang banget tuh. Terus bagian belakang ada spakbor AJS chrome. Oh ini MOS, kebetulan ini pakai MOS impor Cina. Terus stopan V80 Almu, bracket stopnya, untuk stopannya pakai PSA Diamond Blue Sapphire seperti itu. Ini ada pemanis juga. Kalau pemanis dari MOS ini dapat set spakbornya, jadi lebih tebal, lebih enak ditata. Kalau AJS atau lain-lain nggak dapat. Oke, kita lanjut. Tempat akhirnya slim, model nyambung sama manisan kayak gini. Ini sudutnya nyambung set gitu, di sawang lebih pantas. Terus untuk klaksonnya proud horn, ini nggak sampai 200.000, suaranya UHUL. Untuk bracket mesin, ini PNP ke bracket mesin Tiger Evo. Kalau misalkan di rumah ada mesin atau motor, tinggal naik aja. Terus standar tengahnya ini dari SHJ model Jupiter, per kanan, sama pedal rem kristal. Pedal rem kristal SHJ juga. Ini ngeset ya Om. Kalau beli set gini 250.000, ini langsung pasang, enggak ini dan itu. Jadi lebih mudah dan gampang. Warnanya hanya ada chrome, enggak ada warna lain. Terus untuk shock depan ini pakai Agras tipe downsize 5 jari seperti ini.
Terus kupingannya pakai stainless AS33. Yang agres itu bagian bawah ini tipe RR, yang atas tipe R, jadi memudahkan pemasangan stang, nggak harus ganti ini itu. Ini kebetulan kontak ada di atas, ini pakai marking Honda. Kontaknya Honda, ring kontak stainless, terus finishing shock T atas bawah sama bottom warna hitam. Terus ini pakai speedo set headlamp CD. Terus mintanya pakai daymaker. Ini set, terus model stainless sama dengan belakang, cuman ukurannya lebih kecil. Ini nyalanya sama warna kuning. Terus ini master pakai KTM kanan kiri, model KTM impor Cina. Terus stangnya pakai stang die medium warna silver, set adaptor jalu. Hand gripnya KZ, holder kiri Fiction, holder kanan KSR. Oke, lanjut bagian bawah ini ada tromol Red It KLX The Tracker set sama bearingan. Terus ditopang dengan ruji TDR. Velgnya juga pakai bukan TDR, ini pakai Verosi 160 depan belakang, permintaannya seperti itu. Terus bushing ini murnya lupa, bushing aluminium kanan kiri. Terus piringannya ini model The Tracker, cuman non floating ya. Ini versi low budgetnya, utamakan gengsi seperti ini. Lubangnya standar, lubang 6. Ini dipasang ke tromol KLX atau The Tracker original pun sama. Kalipernya Brembo titanium, set sama bracket aluminium. Terus spakbor depan ini kebetulan pakai Leo bahan gading warna putih. Ini enggak dicat, jadi bawaan pabriknya sudah seperti ini. Di sini ada bracket selang remnya pakai die ukuran 75. Ini enggak nekuk-nekuk, jadi untuk space suspensi ini pas. Penampakan bagian depannya seperti ini. Jadi standar harian 5 jari seperti ini udah enak banget. Kalau 4 jari, kalau sok bukan ori, saran saya jangan dulu Om. Kalau soknya pakai Ninja ori mau bikin 4 jari segini silahkan. Kalau untuk sok bukan ori, idealnya 5 jari lah untuk yang standar pendek. Untuk ban ini pakai Premax SK03 90/80 depan belakang rata. Velgnya juga 160 rata, mintanya gitu. Yang belakang ini pakai Verosi juga 160 warna hitam glossy. Terus untuk tromol ini beliau minta original Yamaha. Jadi ada kodenya YIMM di bagian dalam. Terus panel ini replikanya dari Mega Pro. Mengejar kebersihan bagian sini cuma ada satu stick rem, jadi enggak ada stand hook. Bracket tahanan panelnya ikut ke arm di situ. Oke, untuk bushingnya kanan kiri aluminium. Terus armnya ini pakai SHJ chrome. SHJ ketebalannya seperti segini. Ini lumayan tebal loh. 3 mili sampai 3,5 lah ketebalan arm, mendekati original. Kalau ori mahal 600-an, kalau ini cuman 250. Set sama as komplit lah, tinggal pasang. Terus untuk knob gear ini wajib ori. Ini ada kodenya YIMM juga. Terus bushingnya aluminium bagian luar, bout sleeve, bearing knob gear juga udah komplit, isian tromol belakang juga ada komplit. Terus ini pakai paha rem KTM impor Cina juga, bukan original ya. Terus standar samping juga dia pakai ukuran 25. Untuk kelengkapan lain-lain nggak ada, jadi orderannya request cuman seperti ini. Ini kita budget total di harga 14 jutaan. Awalnya kita konsep 10 sampai 12, Mas kurang, minta ini. Om ini budgetnya sekian, oke cukup. Seperti itu prosesnya ya Om.
Jadi Om Okto kita konfirmasi untuk budget maksimal segini, untuk perubahan-perubahan, terus kita kasih saran, ngobrol chat di WA. Jadi alhasil ketemu konsep seperti ini dan udah jadi, tinggal nunggu pembayaran pelunasan. Oke, kalau untuk rincian nanti kita kasih seperti ini. Kita kasih seperti ini, terus kita jumlah, baru ketemu total. Untuk ongkir ke Merauke ini kisaran 1,3 juta. Kemarin punyanya Om Juli, konsep naik full set naik mesin seperti ini juga. Cuman warnanya karat, itu kena di 1,3. Seperti itu. Jadi prosesnya pakai Indah Kargo, transit ke Surabaya, ke ekspedisi Jamarindo, lanjut ke Merauke. Oke, ini orderan dari Om Okto di Merauke, Papua Barat, kalau nggak salah ya. Sudah beres dan tinggal menunggu pelunasan dari beliau. Sekian dulu review kali ini. Untuk proses ini kisaran 1 bulan kerja ya. 1 bulan kerja baru beres. Terus untuk yang lama itu kan biasanya nunggu pembayaran. Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan lanjutan bisa lanjut ke admin. Untuk review kali ini kita rasa sudah cukup. Assalamualaikum, selamat sore, semoga sehat selalu.